Hipertensi itu baik darah tinggi maupun darah rendah, kedua-duanya udah elok tuh Pak. Akibat dari hipertensi itu akan menyerang ke jantung. Kalau kita sudah terserang penyakit jantung Bapak Ibu sekalian, jangan sampai ada kucing yang bercekak di dekat kita. Ya Pak, jangan sampai, Bu, tengok sih kau. Jangan sampai ada kucing yang bercekak kalau kita sudah penyakit jantung. Tak bercekak kucing dekat kita, takajut kita, maka itu bisa jatuh kita Pak. Kalau tak jatuh, itu bisa saja nanti badan kita kok mati sebelah, stroke namanya Pak. Kita jantan kok Pak, kalau lah stroke, kalau lah lemah sebelah, lah memang cengkeh. Itu segala dah elok di orang rumah dibuatnya tuh Pak. Apa dah? Mencari dak sogi. Ya Bu? Anda nyusahan ke sudah Iya. Bismillah. Benda kau nak diputar-putar. Allah Rabbi. Ini adalah tandonya gitu Pak. Nah, di gitu. Lah dapat kue kalau lah dapat kue kalau kita mulai dengan pantun dulu. Karena tadi pembawa acara kita kau pantun. Pergi memancing ke Muaro Tembesi, dapat siluang serta udang, nan dimasak pegawai sara. Bapak Ibu, minumlah teh dengan kopi, makanlah kue nan taidang, tapi sampahnya jangan sampai berserakan. Kita mulai, Ibu. Tengok sih kau. Mulai. Tuh nyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati dan yang kita banggakan, Bapak Camat Muaro Tembesi, Kecamatan Muaro Tembesi Pak. Alhamdulillah, di sela-sela kesibukan beliau juga menyempatkan hadir pada malam hari yang berbahagia kok, bersama-sama dengan kita dalam rangka memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau nak kita buat pantun untuk Pak Camat ko, bukan tomat sembarang tomat. Tomat nan tumbuh di bawah genteng. Bukan camat sembarang camat, camat kita ko masih kelihatan ganteng. Nya model tu caranya nang orang Pak. Kemudian yang saya hormati Sekretaris Lurah Kampung Baru beserta Bapak RW dan RT yang hadir, yang tak bisa saya sebutkan satu persatu.
Selanjutnya yang saya hormati Ketua Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Muara Tembesi beserta Ketua Lembaga Adat Melayu Jambi Kecamatan Muara Tembesi dan juga Ninik Mamak Kelurahan Kampung Baru. Bu, ada TV di rumah? Ada, aning dulu lelo. Kita cerita TV dulu. Bu, TV yang ada di rumah ibu tuh, begitu ibu hidupan, tengok ke siko, jangan dulu ngotak. Kita nak bercerita TV ha. Televisi yang ada di rumah ibu tuh, begitu ibu hidupan, ibu-ibu nak nyuci, ibu-ibu nak menggosok, ibu-ibu nak nyapu, ibu-ibu nak memasak, nak dianing, nak idak, namun TV itu pasti bercakap dewek. Betul apa tidak? Yo. Maksud saya apa? Jangan sampai nasib saya malamku sama dengan TV yang ada di rumah ibu. Begitu sudah dipersilakan saya, duduk saya yang ragu-ragu di kursiku, ha? Saya bercakap go di siko. Ibu-ibu ngota di situ. Nanganingi siapa? Aku keluar dari rumah tadi itu jam 6. Jam 6 pagi, Pak. Mulai dari jam 6 saya berangkat. Dari Tebo tuh keliling sampai ke Sarolangun. Dari Sarolangun malamlah ke Siko pula. Sudah itu nanti baru balik pula ke Tebo. Jadi kelilingnya. Nah, agar jangan sio-sio, memang saya pahamlah maksudnya. Lapatut jeraminan lapuk lalamo batang terandam. Lapatut pulo matu kita arah-arah mengantuk karena harilah beguyur juga tengah malam. Tuh. Jadi karena waktu saya dah mulai jam setengah 10 malam kok, biasanya jam setengah 10 tuh saya hampir selesai, tapi iko baru mulai. Nah, saya lah semangat nian saya. Tiba-tiba ngota, Allah Rabbi, alangkah sio-sionya panitia tuh ke lagi. Sempat bertukar sekali lagi. Sudah acara kok. Baik. Ngaji itu harus model itu, Pak. Jadi tak boleh pula kita umpamanya penceramah tu tak boleh marah-marah ke jamaah, Pak. Iku ada pula penceramah kadang-kadang itu tak boleh, itu berdosa, itu bid'ah, itu masuk neraka. Bentuk inyonianan panitia surga tu. Tak pula macam itu. Nabi itu rahmatan lil alamin. Wah, itunya tu. Itu dikit baik itu cuki tu. Nah, Bapak Ibu sekalian, penghormatan saya belum selesai belum. Tapi karena ibu ngota atau potong. Baik Bapak Ibu, yang saya hormati Tuo Tahu, Tuo Tengganai, alim ulama cerdik pandai, tokoh masyarakat, para guru-guru ngaji, kemudian para dai-dai kecamatan. Alhamdulillah hadir bersama dengan kita Bapak Ibu sekalian. Kemudian juga yang saya hormati Ketua DKM Masjid Kasful Iman,
Dewan Kemakmuran Masjid Kasful Iman yang tadi sudah menyampaikan kepada kita beberapa hal terkait dengan masjid kita kok. Itu perlu saya sampaikan malam itu Bapak Ibu sekalian, bahwa ada mukjizat masjid tu Pak. Mukjizat masjid tu ada. Kelebihan masjid tu Pak Camat, itu di setiap masjid tu ada tu. Termasuk Masjid Kasful Iman malam ko, itu ada kelebihan dan ada mukjizatnya. Apa mukjizat masjid itu? Kadang-kadang bisa besar, kadang-kadang bisa kecil, walaupun ukurannya tetap segedang itulah. Kapan inyo masjid kita kok jadi besar, tiba di acara. Kapan masjid kita ini jadi kecil, tiba di acara macam ko lah koha. Kecil ni masjid kok tak ada muat. Itu pertama. Kemudian kapan nyo jadi kecil, coba tengok waktu solat Idul Fitri dan Idul Adha. Ya Bu? Yo. Kemudian kapan masjid ini bisa jadi besar? Coba tengok sembahyang 5 waktu. Ya Bu? Iyo, tentulah di sayo Bu. Nah, Bapak Ibu sekalian, bakso sayur macam itulah Pak. Jadi nak paham lah Bapak, bakso sayur kok naik dak wenti. Ngapa nak undang awak? Kan itu. Sudah itu kelagi sainganan. Jangan ado nan tersinggung, jangan ado nan sakit hati. Kalau ado nan sakit hati nan saya sampaikan kelagi, itu berarti karena ada penyakitnya. Kalau tak ada penyakit, tak akan ada sakit hati. Sudah itu jangan tersinggung. Aku tunaklah di situ duduk, Bapak Ibu di situlah. Di mana pula nak bersinggungannya? Kan gitu. Tapi kalau masih ada juga nan dendam dan sakit hati segala macam, nan kadatang jangan lagi diundang awak kok. Betul itu Pak. Awak berjanji leh ngaji ke Pak. Baik, Bapak Ibu sekalian. Kecil bernama, gedang bergelar. Kok kecil tak disebut nama, gedang tak pula disebutkan gelarnya. Kecil sakti, gedang bertuah. Seluruh kita yang hadir kok, baik yang ada di dalam masjid, yang ada di pelataran, yang ada di luar, yang sempat masuk dan yang tidak, yang sempat hadir dan yang tidak, mudah-mudahan seluruh masyarakat Kecamatan Muaro Tembesiko mudah-mudahan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak Ibu sekalian, biar jangan ada lagi nambah tanya-tanya dalam hati sampai ke rumah, uang mana budak tu? Kemudian di mana tunae? Di mananya tinggal? Asalnya dari mana? Jadi supaya jangan ada yang bertanya, bak kata Pak Camat tadi, tujuan kita ke siko itu adalah di samping mendengarkan peristiwa hikmah Maulidun Nabi, kemudian menjalin silaturahmi. Jadi kita jalin dulu silaturahminya Bapak Ibu sekalian. Nama saya Safwandi. Buya itu karena saya dari Sumatera Barat. Biasanya kalau dari Jambi kok dipanggil ustadz, guru, segala macam. Kalau di sana tuh tukang bae ngajar alif Pak Buya namanya. Ngajar alif Pak. Di Sugau ngajar alif gawenya umpamanya itulah dipanggil Buya tuh Pak. Nah, model itu. Jadi kebetulan mulai dari Sumbar kemudian sampai saya ke Kerinci, setelah itu sampai saya di Tebo, orang manggil Buya kalau Pak. Jadi sehinggonya terkenal jadi Buya. Buya siapa? Buya Sofwandi. Model mana gak bentuknya? Badannya gedang bentuk gajah tuh, kan gitu. Kemudian saya dilahirkan mak saya, kebetulan yang melahirkan mak saya itu apalah kebetulan saya dilahirkan di Kecamatan Rao. Rao itu kecamatan.
Sekarang ini Kecamatan Rau Selatan namanya. Dulu Kecamatan Rauma Patunggul. Rauma Patunggul itu sekarang sudah dipekarkan menjadi 5 kecamatan. Maka kami itu dimasukkan ke dalam wilayah Kecamatan Rau Selatan namanya. Kabupatennya Pasaman. Pasaman itu di ujung Sumatera Barat, lewat Bukit Tinggi, berbatasan dengan Madinah. Mandailing Natal. Bukan Madinah Mekah tuh dah. Madinah, Mandailing Natal. Ah, kan gitu. Ada orang Pasaman sih, Pak? Ada? Ada ya? Orang Pasaman tuh awak bela lah orang Pasaman nanado di siko. Orang Pasaman tuh punya prinsip hidup. Apa prinsipnya? Kalau tidak pas tidak pernah aman. Pas baru aman, Pak. Tuh makonyo jadi pas aman. Lah, kemudian bini baru 1. Di mana-mana saya camah model itu tuh ibu-ibu tuh. Aku jujur bae ngatunyo baru sekok tulah bini aku. Hah? Bukan masalah nak nambuh atau tidak. Nah, inilah kadang-kadang kohan. Bukan masalah nak nambah bini atau tidak. Walaupun pada prinsipnya kami laki-laki kau bu ani ngelelok bu tengok ke siku ani ngelelok. Aku jelehanian. Biar jangan salah paham, jangan ibu sakit hati kaku lagi. Nah, maksud saya apa, Bapak Ibu sekalian? Jadi model ini. Walaupun kami laki-laki kok diberikan dispensasi oleh Allah untuk bobini sampai 4 orang. Itu aku itu makonyo aku ndak jadi bini itulah tuh. Karena apa? Ah ini Pak, kita laki-laki ini diistimewakan Pak. Boleh beristri lebih dari seko. Terserah. Istri pertama nak tahu atau tidak, tak ada urusan. Tak ada urusan. Perlu izin istri? Enggak. Enggak ada perlu izin istri enggak. Di peraturan pemerintah baru. Di peraturan pemerintah di Undang-Undang Nomor 1 tahun 74 barulah diatur di situ. Kalau mau poligami harus ada izin dari istri yang pertama yang disahkan oleh pengadilan agama. Itu undang-undang. Kalau Al-Quran ndak ada macam tu. Ndak percaya, aku bacaan ayatnya. Apa ayatnya? Surah Betino, surah wanita, surah An-Nisa. Dalam surah ibu-ibu itulah. Apa bunyi ayatnya? Bismillahirrahmanirrahim. Itu ngetes apa bisa sama dengan kori tadi apa tidak kan gitu. Fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba'. Nak diartian tuh yo. Kalau nak diartian aning pula elelo. Fankihu matobalakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba. Nikahi perempuan yang elok-elok tu Pak. Nan elok. Nan dah elok dah usah. Mun dah elok untuk apa? Fankihu matoba.
Nikahilah perempuan yang toba-toba. Maksudnya bukan Danau Toba yang ada di Medan itu. Artinya yang toba itu adalah yang baik-baik. Ah, ibu tuh karena tidak setuju keluarnya. Oh bukan. Masna wa sulasa wa ruba. Boleh 2, boleh 3, boleh sampai 4, Pak. Ah, macam itu nian. Boleh sampai 4. Ah, aku nanya dulu. Nanya saya dulu kok. Pak, Bapak setuju dengan ayat kok? Aku tanya lagi, Bapak setuju dengan ayat itu? Ibu setuju dengan ayat itu? Kalau tidak setuju, aku mau tanya pula balik. Apalah alasannya? Kita adalah orang yang beragama Islam, betul? Kita adalah orang yang beriman kepada Allah, betul? Kita adalah orang yang bertakwa kepada Allah, orang yang beriman kepada kitab Allah. Umat Islam itu kitabnya Al-Quran. Al-Quran itu 6.666 ayat, 114 surah, 30 juz. Itu adalah aturan Allah bagi umat Islam. Wajib hukumnya mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Yang ngatur tadi ada di dalam Al-Quran. Ngapa ibu tak setuju? Baik. Ada go Pak, nanti di belakang tuh mau tuk deweknya. Apa mungkin tak pun tak pengurus gote ngundang buya macam putih. Tapi kan ayatnya kan belum titik. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Kalau kamu Pak tidak sanggup berbuat adil, jangan cuba-cuba berbini lebih daripada sekok. Setuju Bu? Pak, jangan nak banyak olah, jangan nak banyak ulah Pak. Nan sekok tu baik dak do habis-habis ya Bu. La ilaha illallah, tentulah di aku Bu. Aku kok kepala kau masalahnya. Tukang nikahan orang. Kalau ada kau amaro tembesi go Pak dandak nikahan bapak, datang ke saya kecamatan Sumai di Tebo tu. Selesai aku buat. Tapi dengan syarat sesuaikan dengan undang-undang tadi. Bawa surat persetujuan istri pertama yang disahkan oleh pengadilan agama. Izin poligami namanya. Kan gitu. Kalau ada izin poligami, lalu ibu hendak mengizinkan? Ibu kok karena hendak berbagi baik sesungguhnya. Baik, Bapak Ibu sekalian. Jadi saya tinggal di Tebo. Nama desanya Desa Bedaro Rampak. Nah, dapat surat cinta sih kok. Jangan ragu. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya tinggal di Tebo, nama desanya Bedaro Rampak. Bedaro Rampak itu di Jalan Padang Lamu itu lah Pak. Kalau kita dari Siko ada jembatan Batanghari itu, lewat itu dikit ada simpang. Kemudian simpang tuh mulai dari simpang tuh itu Desa Bedaro Rampak namanya. Kebetulan rumah saya di pinggir jalan itulah, masuk ke dalam dikit itu lebih kurang 1,5 kilometer. Mudah nyarinya Pak. Ada rumah yang paling elok di situ di pinggir jalan sebelah kanan. Kemudian pagarnya tinggi, rumah tuh besar, mobil mewah 2 di situ tuh. Kemudian di sampingnya ada kolam.
Di belakang ada kolam juga. Di sampingnya tuh rumah saya. Di samping rumah elok tuh. Bukan di rumah elok tuh, ndak. Di sampingnya. Itu gunanya kita bersyukur kepada Allah, Bapak Ibu. Biarlah orang lain banyak dapat rezeki, tapi kita tetap bersyukur, alhamdulillah. Kenapa? Orang banyak dapat rezeki, kita dapat namo jadilah. Di mana tinggal Pak Buya? Di samping rumah elok tuh. Tuh. Iko kadang-kadang kita tidak sagalo dak elok, berlebih rezeki orang salah. Orang beli mobil salah, orang kredit motor kita beli bodrek, sakit kepala. Tak boleh ni orang berlebih dibuatnya. Entulah yo. Makanya orang yang yang banyak memikirkan tentang orang lain, maka ani ngelelo. Orang yang banyak memikirkan tentang orang lain, apa yang akan terjadi? Makanya akan mendapatkan penyakit hipertensi, Pak. Sakit kepala bagian belakang. Apa sebab? Karena leko nek mikian urang. Ndak ada memikirkan tentang inyo. Orang yang dipikirkannya. Sukses orang tak pikir go, orang kayo salah, orang miskin salah go denyo. Ndak ada orang konanelo, akhirnya apa? Akhirnya sakitlah kepala bagian belakang. Sehingga pergilah ke dokter. Pergi ke dokter, kemudian diceklah tensinya. Ternyata tensinya naik. Karena apa? Karena memikirkan orang. Aku bertanya, mungkin kita pernah dirawat di rumah sakit, ya Bu? Pernah opname. Opname kita di rumah sakit, dirawat kita di rumah sakit, kemudian datanglah dokter memeriksa. Datang dokter memeriksa, setelah diperiksa nanti tensinya diperiksa, kemudian ada yang pakai tetempel itu apa namanya itu? Aku dah tukang menyebutnya. Yang dicucuan ke telinga gua. Itulah pokoknya. Sudah itu akhirnya apa? Bapak Ibu sekalian, apa pesan terakhir dokter itu sebelum keluar? Bu, pesan terakhirnya menjelangnya keluar apa katanya? Bu, istirahat yang banyak, jangan banyak berpikir yo. Ya Bu. Apa sebabnya Bapak Ibu sekalian? Karena salah satu penyebab penyakit itu akan muncul terhadap kita karena kita terlalu banyak berpikir, Bapak Ibu sekalian. Itu menurut orang kesehatan. Aku kok bukan orang kesehatan. Nah, Bapak Ibu sekalian, oleh karenanya hipertensi itu baik darah tinggi maupun darah rendah, kedua-duanya dah elok tuh Pak. Akibat dari hipertensi itu akan menyerang ke jantung. Kalau kita sudah terserang penyakit jantung, Bapak Ibu sekalian, jangan sampai ada kucing yang bercekak di dekat kita. Ya Pak, jangan sampai, Bu, tengok sih kau. Jangan sampai ada kucing yang bercekak kalau kita sudah penyakit jantung. Tak bercekak kucing dekat kita, terkejut kita, maka itu bisa jatuh kita Pak. Kalau tak jatuh, itu bisa saja nanti badan kita kok mati sebelah, stroke namanya Pak. Kita jantan kok Pak, kalau lah stroke, kalau lah lemah sebelah, itu segala dah elok di orang rumah dibuatnya tuh Pak. Apa dah? Mencari dak sogi. Ya Bu, anak nyusahan ke sudah iya. Tunak lah, mulut lah kencong.
Nah, itu akibat apa? Akibat terlalu banyak memikirkan tentang orang. Makanya kata Imam Ghazali itu, Pak, kata Imam Ghazali itu, obatnya apa yang paling mujarab, Bapak Ibu sekalian? Perbanyak bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah. Model hidup itu alhamdulillah. Kita kok Bapak Ibu sekalian yang berbahagia harus banyak bersyukur, harus banyak berterima kasih dengan Allah, karena begitu banyak karunia Allah itu yang sudah kita manfaatkan dalam kehidupan kita sehari-hari, Pak. Mulai dari dalam kandungan kita sampai pada saat malam kok kita di Masjid Kasful Iman ini tidak pernah putus rahmat Allah itu dari kita, Bapak Ibu. Agak sesaat tidak akan pernah putus. Kenapa demikian? Salah satu contoh, rahmat Allah yang sangat besar manfaatnya dalam kehidupan kita apa? Bapak Ibu sekalian, keluar masuknya napas kita koha. Keluar masuk napas. Dan saya khawatirkan apa? Begitu kita muehan, ndak lagi masuk, Pak. Begitu dia embuskan, ndak lagi masuk. Itu lalu biasa itu, Pak. Tapi alhamdulillah masih lancarnya keluar masuknya, ya Bu. Masih lancar, alhamdulillah. Itu merupakan karunia yang tidak akan pernah tersia-siakan, Bapak Ibu, yang patut kita berterima kasih kepada Allah. Sayang nian Allah Ta'ala tuh dengan kita, Bu, Pak. Sayang nian, bukan main sayang Allah Ta'ala tuh, Pak. Segala kebutuhan kita dicukupi oleh Allah. Iya beda. Kita nak semayang, nak idah, tidak ada masalah, rezeki pasti dikasih Allah, Pak. Tidak ada main lah tuh. Oh, ini tuh rajin semayang, kemudian bulan Ramadan nyo tidak ada puasa, tidak ada semayang, tidak ada puasa, tidak mau berinfak, tidak mau bersedekah, terserah. Namun rezeki pasti akan diberi oleh Allah. Kenapa demikian? Karena Allah mempunyai sifat Rahman dan Rahim, Pak. Maha pengasih dan maha penyayang. Allah berjanji di dalam Al-Quran. Apa kata Allah? Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak satu pun makhluk yang hidup di permukaan bumi ko kecuali ditanggung oleh Allah rezekinya. Nak semayang semayang, nak idah idah, namun sawit berbuah go. Ya Pak? Iyo. Berbuah. Bukan main. Bahkan yang lebih banyak rezekinya dikasih Allah kepada siapa? Kepada orang yang tidak pernah semayang. Tidak ada main tak tu? Tengok orang Cina tu, pernahnya ke masjid, pernahnya rukuk, tidak pinyo kayu, nanti sipit tu. Iya Pak, bukan main pegawai syarak gitu, ngimami sholat di masjid, kan gitu umpamanya. Belum lagi apa-apanya lah tiba di masjid, menghidupkan masjid kok, tapi kukuh. Pertanyaannya, apakah Allah itu adil apa tidak? Adil, Pak. Itu ilmu tauhidnya, Pak, yang harus kita camkan di dalam diri kita. Kenapa? Kata orang sufi, Pak, ad-dunya sijnul lil mu'minin wal jannatu lil kafirin. Dunia ini Allah peruntukkan tempat bersusah payah bagi orang yang beriman dan tempat bersenang-senang bagi orang yang engkar kepada Allah.
Itu Pak. Jadi adil Allah itu. Kalau tidak mau bersusah payah, jangan jadi orang yang beriman. Sebab orang yang beriman itu, Bu, orang yang ngaku beriman dan bertakwa kepada Allah itu, mereka harus hidupnya di dunia kok setiap hari bersusah payah. Contoh, ibuku kan punya skincare namanya, punya skincare, bedak, punya celak, punya gincu, lipstick, punya lipstick, punya yang apa yang pakai kuas tuh, apa namanya itu, aku tidak tukang nyebut, model itu, bukan main Bu. Pagi ibu pakai skincare, ibu pakai bedak yang harganya mahal, tetapi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, begitu nanti datang waktu zuhur, maka itu harus dibasuh. Kalau mahal sayang nian Pak Buya, kalau ikut nak dibasuh lelok nian bentuk awak kau kan gitu umpamanya, mahal belinya, rugilah kalau dibasuh. Kalau ndak basuhnya, jangan jadi orang beriman. Itulah identitas yang dimaksud itu Pak. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, umat Islam itu punya identitas. Apa identitasnya? Beriman dan bertakwa kepada Allah. Itu orang yang beriman itu adalah orang yang selalu meningkatkan keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah dia yakini bahwasanya Allah yang maha memberi rezeki, Allah yang maha Rabb, yang maha mengatur di dalam kehidupan kita ini. Allah paham bergeraknya kita, melangkahnya kita, hidup dan matinya kita itu adalah berdasarkan kekuasaan Allah. Itu yang perlu kita yakini Pak. Hidup dan matinya kita itu adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya sekedar berusaha untuk lebih baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Jadi begitu. Orang yang bertakwa seperti apa? Orang yang bertakwa adalah orang yang berintisalul awamir wajitnabun nawahi, orang yang menjunjung tinggi perintah Allah dan meninggalkan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah perintahkan kita semayang. Allah perintahkan puasa. Allah perintahkan berinfak. Allah perintahkan berzakat, bayar zakat. Aku yakin kita punya penghasilan galau. Iya peda? Iya Pak? Punya penghasilan peda? Punya penghasilan galau. Makanya kalau kita sudah dikasih penghasilan oleh Allah, perbanyak berterima kasih kepada Allah, syukuri nikmat Allah itu. Kita rezeki kalau nak ditambah-tambah deh Tuhan, maka sering-seringlah memancingnya. Ibarat orang mancing Pak di batang hari itu umpamanya, di sungai, mancing di sungai, ndak pancing tuh lah dia nuan ke batang hari itu. Harus ada umpan nih. Biar ikan tuh makan, betul apa tidak? Harus ada umpannya. Rezeki kalau nak ditambah oleh Allah, pancing rezeki Allah itu, kasih umpannya. Apa umpannya? Sodakoh. Apa umpannya? Infak. Ini Bapak Ibu sekalian, rajin-rajin berinfak, karena jaminan Allah di dalam Al-Quran, la in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kamu berterima kasih, kata Allah, kalau kamu bersyukur apa yang telah Allah berikan kepada kamu, maka la azidannakum, niscaya akan aku tambah, kata Allah. Ikut janji Allah ini mutlak Pak. Allah kalau berjanji di dalam Al-Quran tidak sama dengan janji pemerintah Pak. Iya,
Ndak sama dengan janji-janji anggota dewan waktu nak nyalon dulu. Janji calon-calon bupati umpamanya, kaget kalau saya terpilih, kalau kamu milih saya akan begini begitu dan segala macam. Sudah itu nyo masuk pakai baju oranye, masuk penjara lah, selesai gitu. Tapi kalau Allah di dalam Al-Quran, innallaha la yukhliful sesungguhnya Allah tidak akan pernah menyalahi janjinya, Pak. Allah kalau sudah berjanji di dalam Al-Quran pasti akan ditunaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi Allah akan menunaikan sesuai dengan kebutuhan kita, Pak, bukan sesuai keinginan. Kebutuhan kita pasti akan terpenuhi kebutuhan kita. Makan 2 kali sehari, ya Bu? Iya, masih terpenuhi, Pak. Tapi kalau keinginan, yang namanya kita manusia diberikan nafsu oleh Allah. Nafsu itu adalah keinginan. Itu yang kadang-kadang dipending di Allah Ta'ala, diulur-ulur. Walaupun kita berdoa, ya Allah, sesungguhnya saya menginginkan punya mobil Pajero, ya Allah, berikan rezeki yang banyak kepada saya, ya Allah. Tapi kebutuhan kita baru sebatas motor. Akan dikabulkan oleh Allah? Enggak, ditunda dulu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah butuh nanti baru dikasihnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Model itu Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian apa lagi? Allah kalau sudah berjanji lagi di dalam Al-Quran, niscaya akan aku tambah, kata Allah. Pasti akan ditambah oleh Allah kalau kita mau mensyukuri nikmat Allah itu, Bapak Ibu sekalian. Makanya apa yang lebih tadi dikatakan oleh panitia tadi, oleh panitia PABI tadi yang memberikan sambutan, apa? Kalau saya percantik bahasanya, Bapak Ibu sekalian, mari kita berlomba-lomba untuk beramal cerdas. Bagaimana beramal cerdas itu? Beramal cerdas itu adalah kita melakukan amal ibadah tetapi bisa bermanfaat bagi orang lain. Itu contoh kok contoh kok Bu, contoh adogon di belakang tulah macam itu bebuihnya saya bercakap tuh tutup dikit boleh waktu, tapi tutup dikit kan gitu. Baik. Allah Rabbi. Tapi walaupun demikian, yang namanya rezeki kembali kepada rezeki yang sesuai kebutuhan tadi, Bapak Ibu sekalian, itu adalah harus kita usahakan walaupun sudah dijamin oleh Allah. Jangan kata Buya Sopwandi ceramah di masjid kami bahwa rezeki kita kolah dijamin oleh Allah, lalu nonggoklah kita di rumah dari pagi sampai petang, dari petang sampai malam, malam sampai pagi, nonggoklah gawe umpamanya, mati dah makan. Tapi bagaimana? Harus berusaha, syariatnya berusaha. Ikut contoh deh. Dari tadi ai kau macam kolah. Kalau tidak diusahakan, kira-kira hendaknya sampai ke mulut, hendaknya harus diusahakan. Buka lu, angkatnya, baru minum. Bismillah. Harus ada usaha. Lah sampai ke mulut, kalau tidak ada rezekinya keluar ya Pak, kita makan pamonya. Lah sampai ke dalam mulut, kita kunyah-kunyah, akhirnya melompatnya ujung keluar. Itu tandanya tidak ada rezeki. Lah dikasih Allah, berbanyak bersyukur supaya ditambah-tambah Allah. Kemudian beramallah dengan amal yang cerdas. Bagaimana amal yang cerdas? Kita memberi, kemudian bisa dimanfaatkan oleh orang lain. Ikut contoh. Kita berinfak ke masjid
segenggam pasir saja kita berinfak, Pak. Nggak usah nak sampai semobil, Pak. Segenggam. Segenggam pasir kita berinfak ke masjid kok. Tapi tega lah pula segenggam kok. Kelewatan pula namun dia. Oh, kata Buya Sopwandi segenggam aja, bawa segenggam dari rumah ya. Untuk uang aja. Jadi, tapi contohnya model itu, segenggam pasir pun yang kita infakkan ke masjid ini, Bapak Ibu sekalian, kemudian dibangunkan untuk kepentingan masjid ini, selagi masih ada orang yang beribadah di dalam maka pahalanya pasti akan mengalir kepada kita, Bapak Ibu. Itu kemudian dijamin pula oleh Allah. Apa kata Nabi? Orang yang ikut membangun masjid, maka Allah akan bangunkan nanti rumahnya di surga. Model itu nih, Allah bangunkan rumah kita di surga lebih elok daripada rumah sekarang kok yang saya ceritakan tadi, Bapak Ibu sekalian. Kemudian diperingatkan juga oleh Nabi, jangan sampai rumah kita lebih elok dari masjid yang ada di tempat kita, Pak. Dilaknat oleh Allah, Pak. Karena apa? Karena tidak memuliakan rumah Allah Subhanahu wa taala. Jangan jadi orang pelit. Wala in kafartum inna azabillah syadid. Kalau kamu tidak mau berterima kasih terhadap apa yang sudah Allah berikan kepada kamu, kata Allah, maka ingat azab Allah itu bersangatan mulai dari dunia kok, Pak. Apa di dunia kok? Ado-ado be penyakit nan ketibu tuh, Pak. Ado-ado be balak. Itu makanya Bapak Ibu sekalian, salah satu keajaiban sedekah itu adalah itu untuk menghindari balak, Bapak Ibu sekalian. Rajin kita berinfak, rajin kita bersedekah, insya Allah. Tapi ada bedanya, Ustaz, berinfak dengan sedekah. Aduh, kalau infak harus dengan harta, Pak. Mutlak dengan harta harus kita berikan. Itu infak, Pak. Kalau sedekah, kalau tidak ada harta, dengan senyum jadi juga. Karena apa? Senyum dengan kawan baik itu sudah merupakan sedekah. Lewat ke lagi umpamanya ada lewat kota amal, kemudian kita nak bersedekah, senyum baik ke kota amal itu. Itulah sedekah juga, Pak. Nggak usah nangisi, senyum baik. Tapi kalau infak, kalau untuk pembangunan masjid, bukan sedekah yang diutamakan, tapi infak, Pak. Itu yang diutamakan. Sahabatnya iko gitu, sahabatnya iko nggak pula dapat 32 juta lagi. Alangkah bakilnya gitu di Sikoko, alangkah pelitnya gitu di Sikoko. Itulah mulai marah saya itu, Pak. Akhirnya aku mulai 300.000. Mana panitia? Aku mulai 300.000, banyak saya nak kok. Jangan ada yang kurang dari awak kok. Ambil lah. Aku mancing deh. Nah, ujahan kamu lah. Aku bentar lagi nak balik lah. Ini bukan riak, ini bukan menyombongkan diri, ini hanya sekedar fastabikul khairat, berlomba-lomba untuk kebaikan. Itu Bapak Ibu. Jangan Buya Sofwandi kasih infak 300.000 cuman di depan uang banyak. Bukan itu, aku nak nyalon bupati dah. Nak nyalon anggota dewan tidak, nak nyalon lurah tidak, segala macam tidak. Tapi maksud saya, aku berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, selagi ada juga orang mobil singgah makannya di situ, umpamanya sembayangnya di situ, paling indahnya pahalanya mengalir. Bapak Ibu, iza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min salasin. Manusia itu kalau sudah mengembuskan napas yang terakhir, yang tinggal cuma 3 lagi. Apa yang pertama? Sedekahun jariyah, sedekah yang jariyah. Sedekah jariyah itu adalah suatu pemberian kita
yang bisa dimanfaatkan orang lain. Makanya sebaik-baik sedekah itu ke rumah ibadah, Pak. Selagi ada orang yang sholat di situ, selagi ada orang yang beramal, berapa banyak orang yang beramal di situ, Pak, maka pahalanya akan mengalir kepada kita tanpa mengurangi pahala orang yang melaksanakan ibadah itu. Jangan jadi orang pelit. Kalau kebun sawit kita umpamanya, aneh ngelelok kok. Kalau hasil kebun sawit kita selama 12 bulan bisa untuk membeli 98 gram emas, maka wajib dikeluarkan zakatnya 2,5%. Kalau tidak kita keluarkan zakatnya 2,5%, berarti kita harta hasilnya itu termasuk adalah harta yang bercampur antara hak dengan yang batil, antara yang halal dengan yang haram. Karena apa? Karena tidak dikeluarkan zakatnya, Pak. Oh, berarti hasil sawit itu wajib juga dizakati. Iyo, jangan keleloan. Selama 1 tahun 12 bulan, karena syarat zakat itu ada 2. Yang pertama nisab, yang kedua haul. Nisab itu adalah ukuran, haul itu 1 tahun. Apabila sudah mencapai selama 12 bulan dari Januari ke Desember, kita panen sawit kita umpamanya dapat untuk membeli 98 gram emas, maka wajib dikeluarkan zakatnya 2,5%. Anggaplah satu contoh, harga emas 1 gram 1 juta. Ini kok memudahkan pemahaman kita. 1 juta berarti kan 98 juta. 1 jutanya 25.000 kali 98, itulah zakatnya. Dah 28 payah ngitungnya. Kalau kita tidak mau mengeluarkan zakat, apa kata Allah di dalam Al-Quran? Wala yahsabanna allazina yabkhaluna bima atahumullahu min fadlihi huwa khairul lahum bal huwa syarrul lahum yasayutawquna ma bakilu bihi yaumal qiyamah. Jangan sekali-kali kamu menyangka, kata Allah, bahwa apa yang telah Allah berikan kepada kamu berbentuk rezeki, kemudian kamu mempunyai sifat bakhil. Sifat bakhil itu adalah sifat pelit. Bahasa di sikonya apa? Loke. Loke. Kalau bahasa kami di Padang tuh pilih namanya. Di atas pilih itu ada balapi lagi. Makanya pilih balapi itu. Itulah parahnya tuh. Itu belubang kedua itu. Belubang kedua saking kikit nih. Air ini anda ditigis. Air bah, dah la ilaha illallah. Model itu. Kemudian sifat kikir itu menurut kamu itu yang terbaik menurut kamu, bal huwa syarrul lakum, akan tetapi itulah sifat yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Sayutawakuna mabakhilu bihi yaumal qiyamah, kata Allah, maka Allah akan kalungkan harta yang kita kikirkan itu nanti di hari kiamat. Kalau kita punya batang sawit dan tidak kita berinfak sedekah, apalagi sampai berzakat dan dikeluarkan zakatnya, maka batang sawit itu dikalungkan oleh Allah nanti di dari dalam itu di hari kiamat tuh. Tanggunglah di kita aku, maka aku jual batang sawit aku galau. Aduh. Oh, saya dah punya sawit Pak Buya. Saya cuman kebun parah, cuman mana ada? Kebun parah namanya Pak. Kebun karet cuman yang ada. Model itu juga. Oh, dah sampai 98 gram emas hasilnya selama setahun. Paling idaknya Pak, berinfaklah kita untuk pembangunan masjid kita kok. Masjid kita kok di pinggir jalan. Di pinggir jalan. Malu kita. Banyak orang numpang semayang ke sini. Lah tuh, jam berapa? Belum? Iya. Inyo sebenarnya modelku. Bu, aneh lo. Panjang pendek ceramah saya kok itu sama be. Upload lah di lem juga.
Baik Bapak Ibu sekalian. Jadi kita ngaji ke bagagelak lah. Ya Pak, ya Bu, bagagelak lah. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Jadi Nabi yang merupakan uswah bagi kita, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, yang merupakan suri teladan bagi kita di dalam kehidupan kita ini, tidak telat di kita meniru Nabi itu secara keseluruhan. Sunnah-sunnahnya tuh Pak, paling tidaknya jangan menyusahkan ugang lah, itu tuh iyo tuh hidupku jangan nyusahan iko ida. Ibu tahu sendok? Tahu. Dalam TikTok saya tuh lah saya bahas tuh berapa jenis sendok tuh. Aku tanya ke ibu-ibu Pak, karena yang sering menggunakan sendok ke ibu-ibu, kalau yang untuk di Magicom tuh apa namanya? Centong, catat ya, centong. Yang di Magicom tuh namanya kalau kita nak ngoreng ikan, ada yang agak ceper-ceper itu apa namanya? Laci. Teraci. Ya itulah pokoknya. Lah, dua. Ya Bu. Kalau kita nak ngulai apa namanya? Sendok. Pertama centong, yang kedua aci, yang ketiga sendok. Yang untuk makan itu apa namanya? Sendok. Kemudian ada biasanya kalau orang nak pengantin, orang nak sedekah, orang nak pesta, ibu-ibu diundang rewang. Kemudian ada kuali besar, itu biasanya dibuat orang dari batok. Kalau dusun-dusun ada tuh panjang tangkainya, apa namanya? Sondok. Tuh, lah berapa macamnya? Sudah itu ada lagi. Kalau pagi-pagi ibu nak buahan kopi untuk bapak koha, ada sendok koi, ada yang kecil, apa namanya? Sendok teh atau sendok kopi. Iya Bu? Iya. Sendok teh atau sendok kopi. Nah, Bapak Ibu sekalian, Bu, Ibu tahu apa guna sendok tuh? Apa gunanya? Sendok itu gunanya tidak lebih kecuali untuk ngacau. Iya bagaimana? Nak gedang, nak kecil, namun gunanya pasti untuk ngacau. Nan paling kencang kacaunya sendok apa? Sendok teh. Celentang teh. Itu nan paling kencang kacaunya. Lah tuh. Paham masalah sendok kok? Silakanlah ibu simpan berapa banyak pun di dalam 5.000 tuh sendok, apapun jenisnya, namun itu namanya sendok namanya. Dan tugasnya tidak lebih dari sekedar untuk tuh. Maksudnya apa? Kan gitu. Kata Buya Hamka, alam takambang jadi guru. Alam terkembang kok bisa dijadikan guru. Kepada sendok bisa kita berguru, bisa kita berguru. Silakan ibu pakai, silakan ibu gunakan, silakan ibu manfaatkan sendok tuh. Tapi jangan tiru sifat sendok tuh. Apa sifatnya? Ngacau. Lah, iko kadang-kadang di mana tinggal, di mana tunak, di mana nak diam, dak ada gawe na lain kecuali ngacau pula. Mulai orang diundang rewang umpamanya, orang lah sibuk dia bekerja, sudah itu nyo datang.
Datang nyompamonyo malenggok-lenggok, apa kata orang lah datang lah dak tu ha kacau lah gitu galau itu. Karena di mana tinggal ngacau itulah. Ya Bu? Iya, makanya kita akhlak yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalin silaturahmi. Makanya kata Nabi, kun kaliyadain. Jadilah seperti dua tangan, Pak. Wala takun kal uznain. Jangan seperti dua telinga. Tangan macam mana? Itu yang dimaksud oleh Pak Camat tadi. Tangan itu kompak, Pak. Kompak nian, Bu. Kompak nian. Dak telak di tangan kanan ngangkatnya de dewe. Dak perlu dikasih tahu tangan kirinya pasti datang nolongnya. Iya, Bu? Iya. Digigit nyamuk tangan kiri kita kene. Digigit nyamuk. Ndak perlu nak disuruh tangan kanan kok. Tangan kanan bunuh lah nyamuk tu, ndak perlu. Ini datang dia. Macam itu. Ya, Bu? Kun kaliyadain. Jadilah kamu seperti dua tangan. Model itu diajarkan. Ini tatanan kehidupan bermasyarakat yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya, Pak. Kepada kaum muhajirin dan ansor itu diajarkan oleh baginda Rasulullah. Jadilah kamu seperti dua tangan dimanapun kamu tinggal. Ibu nyuci piring bukan main kompaknya tanganku ya dah. Kalau kita nyuci piring pagi ibu-ibu nyuci piring pagi, itu dipegang oleh tangan kiri, megangnya dipegang oleh tangan kiri piringnya, kemudian yang gosoknya tangan kanan. Iya, Bu? Si gambar berdua model itu kompake. Itu makanya kalau nak jadi umat Nabi Muhammad itu, maka apa di dalam surah Al-Fatah itu ruhama ubainahum, artinya terjalin silaturahmi di antara sesama kamu. Jadi tanganku kompaknya, kalau kananlah dulu, tangan kiri pasti hendaknya mendului pula, pastinya mundur ke belakang. Tengoklah orang berjalan, Pak, ugang berjalan iyo peda, dah ada orang jalan macam ke dah, itu orang gila namanya. Model itu dicontohkan oleh baginda Rasul kepada kita. Setelah itu apalagi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, inyo tahu porsinya masing-masing. Kata tangan kanan, tangan kiri, kau kan tugasnya kan lah jelek kok, bagian kebersihan. Oh, Bu, kalau bagian dinas kebersihan selesai di tangan kiri kok. Kata tangan kiri, iyo golah, ndak apa-apa, saya biarlah bagian kebersihan. Kau nan elok-elok be, aku dak do cemburu dak. Kalau bersalam dengan Pak Camat lagi kaulah, kata tangan kiri dengan tangan kanan. Makanya kalau orang bersalam tangan kanan, ndak ada orang cengeng, ndak ada sopan, ndak ada punya etika, ndak ada punya akhlak. Nabi tidak ngajarkan seperti itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi model itu. Tapi luar biasa mereka terjalin kasih sayang di antara dua tangan kanan dan kiri kok, Pak. Kata tangan kanan, kau sabar baik tangan kiri. Kalau kita nanti panen sawit, kalaulah nimbang, maka aku belikan cincin pakai di kau lagi. Itu maka orang pakai cincin itu di jari kiri, jangan adonan di jari kanan. Kalau adonan di jari kanannya pakai cincin, sombong orang ni. Bila tu cito ya, itu lagi punya cincin di siko, lekolah nek nunjuk macam kopi, nenguan cincin sebutin 2 gram cuman. Yang mana mbak? Tuh. Nah, Bapak Ibu sekalian, mukul lekol ada gatal. Itu sombong.
Makanya kalau ado lagi di tangan kanan, pindahlah cepat. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, model itu kompak. Kaki awak belian pula kau jam teh, pakailah di kau teh, dipakailah di tangan kiri. Makanya orang tangan kiri pakai jam. Jadi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, jadi kemudian wala takun kal uznain, jangan kamu seperti dua telingo, kata Nabi. Telingo ko bu, telingo ko sampai mati bu, takkan pernah kunjung mengunjungi sampai mati, tak pernah saling tengok menengok, takkan pernah. Sakit nian telingo kanan pamonyo, masuk air ke dalam, kalau dah keluar 3 hari bededengungnya tuh, bededengung ngengentak ya bu, ngengentak. Apa kata telingo kanan? Telingo kiri, awak kok kini sedang sakit, ngengentak nian nasuete. Apa kata telingo kanan, telingo kiri? Tanggung ladikan dewi, aku nangkan nengok kan tak kena doh. Apa kata telingo kanan lah, aku tak pula ingin kau tengok teh. Karena apa? Karena yang satu datang, yang satu pasti lari. Iya beda. Ya Allah, ilah ilallah. Macam tu lah hidup kau Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Makanya sederhana Pak. Maulid Nabi kok sederhana. Kita ngaji nan di bawah kolah, nggak perlu nak ngaji ke langit sana. Semayang beda nak ngaji ke langit, semayang baharam. Tapi alhamdulillah Pak, walaupun demikian jauh kota Mekah itu tempat Nabi dilahirkan, tapi alhamdulillah Pak, sampai ke Muaro Tembesi kok masih dapat kita rahmannya Pak, walaupun hanya sekedar dapat kulhu andalah. Ajaran Muhammad yang dibawa Muhammad itu sekedar dapat kulhu andalah dinyo. Giliran orang nak baca, nanti ada orang meninggal segala macam, hanya mulailah tuh ikutlah nyo sedekahan. Apa? Karena membaca kulhu dan tahlil. Sekedar itulah nan dapat, semayang dak go. Sudah itu ada juga manusia itu yang dapat dari rahmatan lil alamin, ajaran yang dibawa oleh baginda Rasul itu Bapak Ibu sekalian. Ada juga yang dapat cuman Yasin andalah. Saya kok itulah nan dapat dinyo. Giliran hari Jumat, sore-sore sudah Jumat, ada kelompok Yasinan, itulah nan dapat dinyo. Mulailah baca Yasin, sehingga surah nan lain tak terbaca lagi. Yasin itulah, pokoknya Yasin itulah. Setiap minggu itulah. Bapak Ibu, ada yang kadang-kadang cuma dapat ajaran Muhammad itu hanya sekedar sembahyang Jumat andalah, sembahyang 5 waktu tidak. Ada juga yang dapat ajaran Muhammad itu hanya sekedar cuman sholat maghrib. Itulah yang dikerjakannya, sholat maghrib itulah. Alhamdulillah, lagi ada juga. Ingat Bapak Ibu sekalian, kita kok bersyukur jadi umat Nabi Muhammad. Karena apa? Setiap orang yang sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka dapat jaminan masuk surga galau. Itu walaupun semayang kurang, masuk surga Pak Buya, masuk surga. Tapi syarat masuk surga itu harus orang yang bersih Pak. Yang namanya dosa maksiat itu adalah kekotoran. Kalau kita nak masuk ke lagi umpamanya harus bersih dari kotoran itu Pak. Di mana tempat pembersihannya? Neraka. Iya, masuk neraka dulu, cuci dulu, cuci dulu di neraka. Setelah itu barulah diberikan oleh Allah apa? Famay ya'mal misqala dzarratin, sekecil apapun perbuatan baik yang kita lakukan, kalau kita ikhlas melakukannya, pasti Allah akan balas dengan kebaikan Pak. Apa kebaikan dibalas oleh Allah? Surga Pak. Namun dibaliknya, sekecil apapun perbuatan jahat yang kita lakukan, sebelum mendapatkan maghfirah dari Allah, sebelum mendapatkan ampunan dosa dari Allah, maka Allah pasti akan balas pula nanti dengan
dengan kejahatan.